below the thunders of the upper deep, far, far beneath, in the abysmal sea, is ancient, dreamless, uninvaded sleep. The Kraken sleepeth. That's right. It's time to... Di bawah gemuruh laut dalam ada sosok kuno yang tertidur tanpa mimpi dan tak terjamah. Benar, saatnya melepaskan Kraken. Inilah monster laut legendaris. Ia besar, menakutkan, dan lapar. Untungnya, itu hanya mitos, bukan? Bagaimana jika raksasa laut ini benar-benar ada? Bagaimana Leviathan ini bisa hidup di dunia nyata? Dan bagaimana monster ini akan memengaruhi kehidupan kita? Dan inilah yang akan terjadi jika Kraken itu nyata. Saatnya menyelaminya. Kita akan mengenal lebih dekat dan personal dengan cephalopoda mistis yang ditakuti oleh penghuni laut dan pecinta daratan. Kraken. Bagaimana tepatnya Kraken hidup di dunia kita? Pertama, kita akan mengkategorikan Kraken sebagai cephalopoda. Seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong, Kraken akan menjadi hewan laut yang sangat maju dan cerdas. Cephalopoda bertubuh lunak, jadi mereka tidak memiliki tulang untuk menjadi fosil. Itu menjelaskan mengapa kita belum menemukan sisa-sisa Kraken. Namun, hal itu juga mengusulkan kemungkinan yang mengerikan. Jika Kraken hidup menurut hukum sains, ia tidak akan abadi yang berarti ada lebih dari satu Kraken, dan mereka berkembang biak. Mengenai di mana ini terjadi, kami berasumsi ia akan tetap berada di Samudra Atlantik Utara. Meski begitu, spesies cumi-cumi raksasa yang hidup saat ini menghuni semua lautan di dunia, jadi kita tidak boleh menganggap diri kita aman dulu. Petunjuk pertama bahwa kamu mungkin berada di dekat Kraken saat kamu menangkap banyak ikan. Dan maksud saya, banyak ikan. Jika tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu memang benar. Kraken menakut-nakuti ikan ke permukaan, dan itu pertanda kematian bagi pelaut yang tidak waspada. Cumi-cumi raksasa berburu dengan tetap diam di perairan dalam. Ketika seekor ikan cukup dekat dengan tentakel yang menjuntai, ia akan ditarik ke dalam genggaman cumi-cumi dan tidak dapat melepaskan diri dari cangkir hisap yang melapisi tentakel tersebut. Kita dapat berasumsi bahwa Kraken berburu dengan gaya yang sama, tetapi ikan bukanlah menunya. Ia menginginkan kamu, awak kapal kamu, dan kapal kamu. Kraken digambarkan dalam cerita rakyat berukuran seperti beberapa pulau kecil, dan punggungnya memiliki lingkar 1.500 meter. Dikatakan juga bahwa Kraken mampu menarik kapal-kapal besar sepenuhnya ke dalam air dengan tentakelnya. Seberapa kuat ia harus melakukannya? Nah, prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung suatu benda yang terendam dalam cairan sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut. Jika kamu mengambil berat kotor kapal kamu dan mengalihkannya dengan kepadatan air laut dan gravitasi, lalu kurangi berat kapal kamu, maka kamu akan mendapatkan gaya yang dibutuhkan Kraken untuk menarik kapal kamu ke dalam air. Agar Kraken dapat menarik kapal berukuran biasa sepenuhnya ke dalam air, ia perlu mengerahkan gaya lebih dari 400.000 kilogram. Dalam istilah non-matematika, Kraken sangat-sangat kuat. Dan kamu? Nah, maaf saya harus mengatakan ini kepada kamu, tetapi kamu adalah makanan Kraken. Dapat dikatakan bahwa jika setidaknya satu dari monster ini tinggal di bawah laut, segala hal yang melibatkan perjalanan laut akan terjadi dengan sangat-sangat berbeda. Bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Nah, jika monster laut dalam ini bersembunyi di Atlantik, itu akan mengubah sejarah seperti yang kita ketahui. Bangsa Viking tidak akan dapat berlayar ke seberang lautan jika monster laut ini memakan mereka. Kalau dipikir-pikir, Christopher Columbus dan krunya mungkin berakhir di kuburan air dan tidak pernah sampai ke dunia baru. Faktanya, Amerika Utara mungkin tidak ditemukan sama sekali sampai ditemukannya perjalanan udara. Sekarang, kita dapat berasumsi bahwa para penjelajah menghindari Kraken dalam pelayaran mereka. Tetapi karena Kraken merupakan makhluk yang sangat besar, ia membutuhkan banyak makanan untuk bertahan hidup. Artinya, hal itu tidak baik bagi siapapun yang suka masuk ke dalam air. Untungnya, saat ini Kraken tidak menghancurkan lautan. Jika memang pernah ada, ia pasti sudah punah jauh sebelum manusia muncul. Mitos dan legenda yang dikaitkan dengan Kraken kemungkinan besar adalah pertemuan dengan sepupu mereka yang sangat nyata dan bisa dibilang sangat menakutkan, yaitu cumi-cumi raksasa. Namun setelah semua itu, kita tidak dapat mengabaikan Kraken lama dengan pasti. Manusia hanya menjelajahi 5% lautan.
Segala hal lain di bawah sana masih menjadi misteri. Ia mungkin makhluk mitos, tetapi kita tidak dapat membayangkan akan menyenangkan jika dimakan oleh kraken. Bagaimana jika makhluk laut nyata lainnya memutuskan untuk menjadikan kamu makan malamnya? Bagaimana jika kamu ditelan oleh paus? Jadi, bagaimana menurut kamu tentang pembahasan kali ini? Apa kamu semua paham? Jika kamu punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar.